Halo Sobat Kepo, Kemasos Podcast. Nah, kali ini saya Wardah yang akan menjadi host. Di samping saya telah hadir narasumber kita, Bu Ketum, Kak Darwini Palindang, yang akrab disapa dengan Kak Rini. Siang Kak. Siang Wardah, siang teman-teman. Siang teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih strategi organisasi di tengah pandemi ini. Menurut Karini, bagaimana sih kondisi organisasi saat ini di tengah pandemi, Kak? Oke. Kita bahas mengenai kondisi organisasi di tengah pandemi. Mungkin teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana perbedaan yang dialami sebelum dan setelah adanya pandemi COVID ini. Memang COVID-19 ini sangat berdampak pada semua elemen masyarakat, ya, termasuk kita mahasiswa. Di organisasi kemahasiswaan sendiri berbicara mengenai bagaimana kondisinya, ya kondisinya sedang tidak baik-baik saja kalau menurut saya pribadi, karena kita melihat bahwa memang kondisi pandemi ini adalah hal yang pertama kali kita rasakan. Misalnya sebelumnya kita belum pernah merasakan kondisi seperti ini. Jadi kita harus mencari tahu apa sih solusi yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir dampak yang diberikan oleh pandemi COVID ini. Jadi memang yang salah satu contoh yang kita lihat perbedaan dari sebelum adanya COVID ini di lembaga kemahasiswaan, yaitu kegiatan organisasi yang sebelumnya dilaksanakan secara luring, kemudian sekarang dilaksanakan secara daring. Itu salah satu yang disiwarkan. Jadi dulu itu Kak, pelaksanaan itu kayak organisasi itu selalu di kampus ya? Iya. Ya, jadi saya jelaskan karena Wardah ini juga mahasiswa baru. Jadi sedikit juga penjelasan bahwa memang ya sebagai mahasiswa itu kita memang tugasnya di kampus. Ya. Mahasiswa lah, bahas mengenai mahasiswa kan kalau siswa di sekolah, mahasiswa di kampus. Nah, pertanyaannya juga ini adalah salah satu masalah yang saya lihat. Teman-teman mahasiswa baru yang seharusnya merasakan bagaimana suka duka, bagaimana romantika di kampus, tidak dialami sama teman-teman karena adanya pembatasan seperti ini, adanya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID ini. Mungkin kemarin Wardah sudah berekspektasi untuk masuk di kampus, teman-teman mahasiswa baru akan berinteraksi dengan kakak-kakak senior, belajar di kelas, tapi nyatanya sekarang ya melalui HP, melalui perantara. Itu adalah salah satu dampak yang jalan sama teman-teman di perkuliahan, terkhusus untuk teman-teman mahasiswa baru. Makanya salah satu urgensinya juga organisasi kemahasiswaan Wardah sampai saat ini ada di sini bercerita dengan saya di kampus, bisa bertukar pikiran dengan teman-teman di kampus karena Wardah masuk di organisasi. Ya, betul sekali itu Kak. Nah, terus bagaimana kontribusi anggota organisasi selama pandemi? Oke. Kontribusi anggota Kemasos atau organisasi secara keseluruhan. Nah, saya sebagai fungsionaris lembaga melihat secara pribadi memang sebelum dan setelah adanya COVID ini kontribusi dari anggota memang kurang secara langsung untuk datang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampus seperti tupoksi atau tugas dan fungsinya teman-teman. Apalagi kalau bahas mengenai badan pengurus selaku badan eksekutif yang ada di organisasi sebagai orang yang mengeksekusi program-program kerja. Itu yang menjadi masalah dan teman-teman selalu mencari solusi alternatif lain untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatan ini sehingga teman-teman anggota juga tetap ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin juga Wardah juga sudah melihat bagaimana selama beberapa bulan ini setelah menjadi anggota, melihat bagaimana kontribusi teman-teman. Ya, sekarang teman-teman bisa berkontribusi dari rumah. Yang kemarin mungkin
ya teman-teman itu dianggap berkontribusi ketika teman-teman hadir Hadir di secara kampus, langsung di ya. kampus. Tapi ya lagi-lagi kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang, juga memanfaatkan teknologi yang sekarang. Ya dengan itu teman-teman bisa berkontribusi langsung tanpa datang secara langsung di kampus. Gitu sih, Warda. Iya Kak. Terus apa saja kendala yang dialami organisasi pada pandemi ini? Oke. Membahas mengenai kendala, tentunya salah satunya adalah kita tahu bahwa ini adalah proses transisi sebelum dan setelah adanya COVID. Apalagi membahas khusus mengenai bagaimana organisasi kemahasiswaan terus menjalankan roda-roda organisasinya, roda-roda kepengurusannya di tengah pandemi COVID ini yang memang banyak tantangan. Yang sebelumnya mungkin kita kebingungan, bahkan saya sendiri sebagai fungsionaris lembaga sempat kebingungan untuk menjalankan roda-roda kepengurusan di tengah COVID-19 ini. Seperti apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjalankan atau mengeksiskan lembaga kita di tengah hambatan-hambatan yang ada, yaitu COVID-19 ini. Nah, salah satunya itu bagaimana kita memanfaatkan lagi-lagi teknologi yang ada sekarang. Ya, itu adalah membuat kita untuk dituntut mencari solusi dan lebih kreatif ke depannya. Jadi corona ini memang memberikan dampak negatif untuk semua masyarakat, khususnya juga di teman-teman mahasiswa, tapi juga menuntut kita untuk mencari solusi-solusi dan lebih berpikir kreatif untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kita. Terus kayak teknologi itu digunakan kayak misalnya pada saat organisasi itu kayak waktu rapat begitu, Kak. Iya sih, salah satunya ya bagaimana kita menjalin koordinasi dengan teman-teman badan pengurus, teman-teman anggota melalui teknologi yang ada, misal via Google Meet, via Zoom, WA. Tapi lagi-lagi juga kita biasanya terkendala pada teman-teman yang memang memiliki jaringan yang kurang bagus. Ya, kita tahu bahwa di dunia kampus ini kita berkumpul dari latar belakang yang berbeda, daerah yang berbeda, kondisi lingkungannya juga mungkin berbeda di sana, dari jaringan. Nah, itu adalah salah satunya. Bukan cuman di kegiatan-kegiatan organisasi, tapi juga mungkin berdampak pada akademiknya mereka dalam hal itu. Itu adalah salah satu tantangan untuk kegiatan-kegiatan organisasi kita dalam memanfaatkan teknologi. Itu sih. Terus bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Berbicara mengenai upaya, ya kan lagi-lagi kalau berbicara mengenai jaringan, berbicara mengenai teknologi, yang kemarin mungkin kita kemarin kita acuh terhadap teknologi. Sekarang kita memang dituntut untuk harus mengerti mengenai teknologi. Harus mengerti tentang cara penggunaan teknologi agar ya semua kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan tetap bisa berjalan, apalagi dunia akademik. Memang sekarang kita diperhadapkan dengan misal kuota yang mahal misal, tapi kan sekarang juga pemerintah telah menyediakan kuota gratis, tapi ya untuk Zoom, Google Meet, kan di situ dan saya rasa mungkin berbicara mengenai upaya supaya semisal jaringannya teman-teman bagus di kampung masing-masing itu bukan juga ranah saya untuk tapi ya mungkin kita cuma bisa menyampaikan di sini lewat sosial media semisal bagaimana dengan keadaan sekarang mungkin pemerintah lebih memperhatikan juga kendala-kendala teman-teman karena banyak juga kasus-kasus yang kemarin yang awal-awal pandemi itu yang teman-teman bahkan ada yang mengalami korban jiwa karena kurang bagusnya jaringan, mereka naik di gedung, jatuh dan sebagainya. Meninggal, itu kan salah satu mungkin evaluasi ke depannya bagaimana birokrasi memperbaiki ya itu kendala-kendalanya itu sih. Nah Kak, bagaimana strategi yang diterapkan agar usaha untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri? Kalau strategi yang kita
laksanakan sejauh ini ya di badan pengurus sendiri, memang kita melihat dan menganalisis bagaimana kondisi saat ini. Tidak mungkin juga teman-teman melaksanakan kegiatan yang jelas-jelas kita sudah lihat ya mungkin ini sudah ada batasannya. Jadi tidak mungkin lagi kita sesuaikan atau kita laksanakan kegiatan kemarin sama seperti sekarang dengan kondisi yang berbeda. Nah, itu yang menjadi salah satu juga kemarin harus cari alternatif lain ini karena berbeda nih keadaannya sekarang. Nah, salah satunya tadi itu bagaimana kita tetap memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini, bahkan mengembangkan. Lagi-lagi Wardah kita berbicara mengenai kemarin yang saya, teman-teman, bahkan mungkin Wardah juga yang belum memahami tentang bagaimana penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, kita sekarang bahkan yang kita lakukan sekarang kegiatan yang teman-teman nonton sekarang atau dengar sekarang adalah bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi yang berkembang sekarang. Nah, teman-teman tidak langsung datang untuk di kampus mendengar kegiatan yang kita laksanakan atau melihat kegiatan yang kita laksanakan, tapi teman-teman bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Nah, mungkin itu yang bisa kita terapkan ke depannya, bahkan lebih dikembangkan. Dan saya rasa ini memang adalah awal untuk memulai kehidupan baru, memulai strategi-strategi baru untuk organisasi yang lebih baik ke depannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu, Wardah. Baik, Kak. Nah, jadi itulah tadi teman-teman pembahasan dari Kak Rini mengenai strategi organisasi di tengah pandemi. Intinya itu kita harus berorganisasi di tengah pandemi, jangan sampai putus ya Kak, begitu. Jangan sampai roda-roda organisasi itu berhenti. Intinya kita dibatasi dengan keadaan sekarang, tapi jangan sampai juga kegiatan-kegiatan berorganisasi di lembaga kemahasiswaan itu terbatasi. Ya, kita dibatasi, tapi harus mencari solusi-solusi yang lebih baik untuk tetap mempertahankan roda-roda kepengurusan, roda-roda organisasi. Lagi-lagi ada regenerasi yang harus tetap dijalankan di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Saya harap sih teman-teman selanjutnya yang akan menjadi badan pengurus atau fungsionaris lembaga di lembaga kemahasiswaan menjadikan referensi-referensi yang sekarang mungkin teman-teman sudah laksanakan, bahkan mengembangkan referensi-referensi yang teman-teman juga telah terapkan di kepengurusan tahun ini. Jadi ya mau tidak mau kita dibatasi, tapi kita tetap harus berpikir untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya. Apa sih yang bisa dilaksanakan untuk tetap meminimalisir hal-hal atau dampak-dampak yang diberikan oleh pandemi ini untuk tetap menyaksikan lembaga kemahasiswaan kita. Gitu. Ya, itulah tadi podcast hari ini. Mungkin cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa. Dah. Makasih Wardah. Makasih juga Kak. Makasih teman-teman.